Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan penuh dengan keceriaan. Semangat pagi untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah manajemen perpustakaan. Marilah kita membaca basmalah sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan jenis-jenis layanan di perpustakaan. Sebelum kita memasuki materi tentang perencanaan dan jenis-jenis layanan di perpustakaan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitria. Saat ini saya sebagai mahasiswa aktif di program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada semester ini, saya mengambil mata kuliah Field Study atau studi lapangan. Pada kesempatan kali ini, saya menggantikan Bapak Ali Murfi selaku asisten dosen, Ibu Nur Rohmah, pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan di program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga pada semester 6. Apa saja sih yang akan kita pelajari bersama? Setelah kalian memahami tentang perpustakaan beserta fungsinya, kali ini akan dibahas tentang 3 poin, yaitu definisi layanan pengguna, jenis-jenis layanan, dan yang terakhir yaitu perencanaan pada sistem layanan perpustakaan. Poin pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang definisi layanan pengguna perpustakaan. Secara umum, layanan pengguna didefinisikan sebagai aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan, khususnya kepada para anggota perpustakaan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka tujuan dari layanan pengguna yaitu memberikan jasa layanan kepada para pengunjung, pengguna perpustakaan, baik itu masyarakat umum dan terutama kepada anggota perpustakaan. Layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan satu dengan perpustakaan lainnya pastinya berbeda, tergantung jenis perpustakaan dan fasilitas yang tersedia. Kita lanjutkan ke jenis-jenis layanan perpustakaan. Kegiatan perpustakaan merupakan kegiatan layanan atau jasa yang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan. Layanan yang pertama yaitu layanan teknis dan yang kedua adalah layanan pemakai. Layanan teknis merupakan kegiatan back office perpustakaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan penyajian bahan pustaka pada pemakai, seperti kegiatan pengadaan, pengolahan, serta pelestarian bahan pustaka. Selanjutnya, layanan pemakai adalah kegiatan front office, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa perpustakaan dan informasi. Adapun subunsur atau jenis pelayanan pemustaka terdiri atas kegiatan layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan pendidikan pemustaka, current awareness service, layanan e-resources, dan yang berikutnya yaitu layanan anak. Layanan sirkulasi atau circulation service merupakan pelayanan perpustakaan berupa pemberian pelayanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan, seperti buku dan koleksi perpustakaan lainnya, yang biasanya mempunyai syarat dan ketentuan
dalam jumlah dan kurun waktu tertentu. Adapun layanan referensi atau reference service merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan referensi untuk memberikan kebutuhan informasi pemustaka, baik itu dilakukan secara langsung, melalui telepon, media sosial, yang sifatnya tidak terbatas untuk menjawab pertanyaan substantif, memberikan pengajaran kepada pemustaka dalam menyeleksi, menggunakan alat-alat dan strategi penelusuran yang sesuai untuk menemukan informasi. Lanjut ke layanan pendidikan pemustaka. Karena tidak semua pemustaka dapat atau mampu menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar, banyak pemustaka yang tidak mengetahui fungsi katalog, cara penyusunan buku di rak, penggunaan bahan-bahan referensi, alat-alat baca, dan lain sebagainya. Karena itu, perpustakaan perlu dan bahkan pada perpustakaan perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan pemustaka. Pemustaka juga sering tidak mengetahui layanan-layanan apa saja yang disediakan perpustakaan, serta bagaimana cara mendapat layanan tersebut. Jadi, layanan pendidikan pemustaka didefinisikan sebagai layanan yang diberikan kepada pemustaka yang berisi penjelasan mengenai cara-cara pemanfaatan baik koleksi maupun layanan perpustakaan. Tujuannya adalah agar para pemakai atau pemustaka dapat dengan mudah menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar. Selanjutnya, Current Awareness Service atau layanan penyebar luasan informasi terbaru. Layanan ini sering diselenggarakan oleh perpustakaan khusus, seperti contohnya perpustakaan lembaga penelitian dan perpustakaan perguruan tinggi. Namun demikian, bukan berarti perpustakaan umum tidak perlu menyelenggarakan layanan ini. Tujuan penyelenggaraan layanan ini adalah untuk memberitahukan kepada pemakai tentang informasi yang baru diterima oleh perpustakaan. Layanan berikutnya yaitu layanan e-resources. Mungkin layanan e-resources ini sangat dibutuhkan pada saat wabah pandemi COVID-19 ini, karena semua pembelajaran dilakukan secara daring. Pelayanan e-resources merupakan kegiatan pustakawan atau tenaga teknis perpustakaan untuk membimbing pemustaka dalam memanfaatkan sumber informasi elektronik dalam bentuk offline maupun online. Sumber informasi elektronik tersebut seperti e-jurnal, e-book, dan e-maps. Bagian terakhir ini merupakan layanan anak. Layanan anak ini biasanya diselenggarakan oleh perpustakaan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan koleksi bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Maka salah satu layanan yang diselenggarakan oleh perpustakaan umum adalah layanan anak atau juga dikenal dengan seksi anak-anak. Berbagai kegiatan disiapkan untuk kebutuhan anak-anak, dari pemilihan bahan pustaka sampai kepada pelayannya disesuaikan untuk anak menurut usia dan selera anak-anak. Jenis layanan anak-anak di perpustakaan umum biasanya meliputi layanan membaca, bimbingan membaca, layanan referensi anak, acara dongeng, ataupun pertunjukan-pertunjukan lainnya. Selanjutnya,
Poin terakhir yaitu perencanaan sistem layanan. Pelayanan perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila sistem pelayanan yang digunakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dalam merencanakan suatu layanan di perpustakaan, kita juga harus mempertimbangkan kondisi yang ada di perpustakaan tersebut. Ada dua macam sistem pelayanan yang bisa dilakukan oleh perpustakaan, yaitu yang pertama sistem pelayanan terbuka dan yang kedua adalah sistem pelayanan tertutup. Adapun sistem pelayanan terbuka atau open access merupakan sistem pelayanan yang memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mencari dan menemukan secara langsung koleksi perpustakaan dan sumber informasi yang dia perlukan. Biasanya, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum menggunakan sistem pelayanan atau sistem pelayanan terbuka ini. Adapun sistem pelayanan tertutup, pemustaka tidak boleh secara langsung mencari dan mengambil koleksi dari rak. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaanlah yang nantinya akan mencarikan dan mengambilkan koleksi dari rak. Dengan sistem ini, pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan akan lebih sibuk bekerja karena harus bergerak terus mencari koleksi yang diinginkan oleh pemustaka. Biasanya sistem pelayanan tertutup ini digunakan oleh perpustakaan khusus. Setelah kita mengetahui apa itu sistem layanan terbuka dan sistem layanan tertutup perpustakaan, marilah kita beranjak pada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem layanan. Untuk sistem layanan terbuka, mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya pengguna bebas memilih buku sendiri. Dalam artian, pemakai atau pemustaka dapat melakukan browsing atau pemilihan koleksi secara bebas di rak. Kebebasan yang ditawarkan akan menimbulkan ketertarikan untuk membaca. Mungkin saja ketika dia memilih-milih buku, mungkin dia menemukan buku lain yang ternyata menarik dan mungkin saja dia akan membacanya. Selain itu, bisa memilih buku lain jika buku yang dikehendaki itu tidak ada. Adapun kekurangannya, susunan buku menjadi sulit teratur karena kebebasan pemakai mengambil buku ke rak, maka susunan rak tersebut akan menjadi tidak teratur. Kemungkinan juga banyak buku yang hilang atau sampai terjadi penyobekan halaman buku. Lanjut ke sistem layanan tertutup, juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sistem layanan tertutup yaitu susunan buku cenderung lebih teratur. Hal ini karena hanya petugas yang bisa menyimpan dan mengambil buku ke rak. Pemakai yang biasanya mengambil dan kadang-kadang menyimpan sendiri ke rak koleksi secara sembarangan tidak terjadi. Selain itu, tidak perlu adanya pengawas khusus untuk pengguna. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengguna yang berada di dalam perpustakaan dibatasi dengan tegas dengan lokasi koleksi. Dengan demikian, keamanan koleksi dapat terjaga dengan sendirinya. Namun demikian, jika perpustakaan menempatkan rak display untuk buku atau majalah baru, maka penempatannya perlu dirancang agar rak tersebut berada dalam pengawasan petugas. Adapun kekurangan dari sistem layanan tertutup yaitu tidak adanya kebebasan untuk melihat koleksi buku. Artinya, pemustaka tidak dapat melakukan browsing atau pemilihan sendiri koleksi yang dibutuhkan di rak. Selanjutnya, petugas harus mengambil dan mengembalikan buku. Sehingga kerja dari petugas sendiri agak lebih ekstra.
Demikian materi tentang perencanaan dan jenis-jenis layanan di perpustakaan. Selanjutnya, untuk menguji kefahaman kalian, di sini kami buatkan evaluasi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan layanan pengguna? Sebutkan tujuan dan manfaatnya. Kedua, apakah penerapan sistem pelayanan terbuka sesuai untuk perpustakaan jenjang sekolah dasar? Jelaskan. Dan yang ketiga, sebutkan 5 jenis layanan perpustakaan. Menurut Anda, apakah layanan tersebut sudah diterapkan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta? Silahkan Anda jawab dengan tepat dan benar. Sebagai kalimat penutup, saya haturkan terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Matur thank you. Ingat, buku adalah jendela ilmu. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.